Salam sejahtera semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Langsung saja kita membuka di Kolose 2 ayat 1 sampai 4. Ya, perjanjian baru ya. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sudah ditemukan? Saya bacakan ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kolose pasal 3 1 dan 4 ini, semoga saja Bapak Ibu Saudara sering membaca ayat ini ya. Semoga saja saya membaca ayat ini, karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini satu pasal itu bagus, tentang manusia baru ya. Setelah itu membahas tentang manusia baru. Nah, tetapi mari kita melihat yang menarik di situ. Dikatakan apa di situ? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Nah, mari kita coba renungkan begini. Apa yang disebut dengan perkara yang di atas itu? Menurut saudara apa? Perkara yang di atas itu? Carilah perkara yang di atas. Siapapun yang dibangkitkan, yang telah dibangkitkan bersama Kristus ini, carilah perkara yang di atas. Kalau saya buat perenungan terbalik, pemikiran terbalik, jika mereka yang mengaku telah dibangkitkan bersama Kristus, tetapi masih mencari perkara yang di bumi, ya, apakah bisa dikatakan bahwa orang seperti ini, pribadi seperti ini, telah mengalami kebangkitan Kristus? Ya. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, orang yang di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Allah, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu fokus hidupnya satu, mencari perkara yang di atas. Nah, yang kedua kita merenung begini, kalau kita mencari perkara yang di atas, faktanya kita masih hidup di mana? Di bumi. Kita masih hidup di bumi, dengan segala bebannya, dengan segala pencobaannya, dengan segala tantangannya, dengan segala kebutuhannya. Jadi apa maknanya kalau dikatakan carilah perkara yang di atas itu? Kata di atas di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kata di atas itu di dalam Alkitab, dalam konteks Kolose 3 ini, carilah perkara yang di atas. Tentunya kalau dikatakan perkara yang di atas, segala sesuatu yang berhubungan dengan apa? Dengan Allah, dengan Tuhan, ya, dengan firman-Nya, dengan kehendaknya, ya. Itu. Nah, tadi saya katakan faktanya kita masih hidup di bumi, dengan segala pencobaannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala kebutuhannya. Apakah kalau kita menfokuskan hidup kita kepada perkara yang di atas, itu bermakna kita tidak perlu lagi memikirkan perkara yang di bumi? Yang kita bahas di sini adalah tentang tujuan hidup, fokus hidup, dan pusat hidup kita. Ketika orang mengalami kuasa kebangkitan bersama-sama dengan Kristus,
ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ya, dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, harus satu hal yang harus disadari, bahwa seluruh fokus hidupnya, seluruh arah hidupnya, seluruh pusat hidupnya itu sekarang berpusat kepada siapa? Kepada Kristus, kepada perkara yang di atas, kepada kebenarannya, kepada kehendaknya. Nah, kalau kita mau jujur, kita melihat sejarah di dalam Alkitab, ya, sejarah di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Lama khususnya, Bapak Ibu Saudara akan dapati bahwa hamba-hamba Tuhan, ya, mulai dari Habel, dari Nuh, dari Henok, dari Abraham, ya, dari hamba-hamba Tuhan yang disebutkan sebagai saksi iman ini, kita temukan satu yang paling penting dari kualitas hidup mereka, yaitu mereka memusatkan fokusnya itu kepada perkara-perkara yang di atas, sekalipun mereka hidup di bumi. Bukan dikatakan di bumi tidak penting, ya, faktanya kita masih perlu makan minum kan. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa sekalipun kita hidup di bumi, segala kebutuhan, ya kan, apapun yang kita perlukan di bumi ini tidak boleh sampai menyandera kita ya, menyandera kita sehingga hidup kita berpusat kepada apa yang di bumi. Saudara, banyak orang mengejar uang dan hidupnya disandera dengan itu, sehingga pusat hidupnya kepada uang, bukan perkara yang di atas. Ada orang dalam hidupnya itu mengejar karir, pusat hidupnya bukan lagi kepada hal yang di atas, tetapi kepada karir yang di bumi. Ada orang pusat hidupnya kepada keluarga, ada, ya kan, apapun yang dilakukan, ya kan, tapi tidak punya pusat hidup yang sama sekali fokus hidupnya itu kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi masalah utama ketika kita hidup di bumi. Fokus dan pusat hidup kita itu bukan kepada perkara di atas, tapi kepada apa yang di bumi. Ini masalah besar. Gereja Tuhan yang nampaknya rohani, apakah saudara pikir berpusat kepada Tuhan, kepada perkara di atas? Tidak. Justru banyak gereja Tuhan itu fokusnya kepada apa? Kegiatan, jadwal, pembangunan, bagaimana mendapat kolektor lebih banyak. Gereja pun apa? Memosisikan diri berpusat kepada kebutuhan, kepada perkara yang di bumi, bukan kepada perkara yang di atas. Sementara firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kamu gereja Tuhan, kamu orang percaya, kamu mengasihi Tuhan, kamu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka satu halnya harus kita fahami dan sadari dan kita pegang teguh, bahwa setiap pusat hidup kita kepada perkara yang di atas. Perkara yang di atas yaitu tentunya erat hubungannya dan dekat dan merujuk kepada pribadi Allah, ya kan, dan juga kepada kebenarannya. Saudara, jujur aja saya melihat kita ini sangat disibukkan dengan apa yang di bumi, ya. Sangat disibukkan dengan apa yang di bumi, ya. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita kerjakan. Kita sibuk dengan ini semua. Bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan jodoh saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan bisnis saya. Semua yang di bumi, perkara yang di bumi ini menyerap semua fokus kita dan menyita seluruh perhatian kita, sehingga kita punya sedikit untuk memberikan seluruh fokus kita itu kepada apa yang rohani, kepada perkara-perkara yang di atas ini. Ini masalah besar. Nah, saya khawatir kita menjadi pribadi atau gereja yang tadi saya katakan, ya, gereja gitu, ya, sibuk dengan jadwal, dengan kegiatan, ya, dengan apalagi kebutuhan, pembangunan, semua ini, ya kan, bukankah itu perkara yang di atas? Belum tentu. Perkara yang di atas adalah perkara yang berhubungan dengan pribadi Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, kita perlu merenung. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Jadi sedalam apa kita ini mengalami pribadi Allah ini? Sedalam apa? Seerat apa kita
sedalam apa kita mengenal kehendaknya. Ya, itu yang kita perlu tanyakan dalam diri kita. Ya, seperti saudara ketika berdoa dan bergumul, Tuhan nanti masa depan saya bagaimana? Ya, saya menikah dengan siapa? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Ya kan? Bagaimana nanti pelayanan saya? Ya, semua berhubungan dengan kita. Tetapi tadi kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Tuhan, sedalam apa aku erat dengan Engkau? Sedalam apa aku mengenal Engkau? Sejelas apa aku mengerti kehendak-Mu dalam hidupku? Nah, saudara, ketika orang percaya hidupnya ini dikuasai dengan perenungan-perenungan seperti ini, saya mau katakan, Bapak Ibu akan mengalami pimpinan Roh Kudus dengan nyata. Bapak Ibu akan mengalami pimpinan Roh Kudus yang nyata. Ketika kita itu memusatkan seluruh fokus hidup kita untuk diserap oleh perkara-perkara yang di atas ini. Oleh tentang bagaimana kita dekat dengan pribadi Allah. Bagaimana kita semakin dalam mengerti kehendaknya. Nah, saya bersyukur kepada saudara yang tinggal di tempat ini. Kenapa? Saudara tahu saya bukan tipe orang yang memberi perintah. Oh ini enggak. Kalau saudara semakin lama di sini, saudara akan lihat kalau saya minta saudara mesti saya awali dengan kata tolong. Mesti itu, enggak pernah. Tolong bisa enggak? Gitu. Kalau saya memang betul-betul tidak bisa, gitu kan. Nah, kalau dengan anak lain lagi ya, karena saya mengajari anak saya untuk mengambil peranan, saya berani memberi perintah gitu. Nah, tetapi saya melihat ada hal yang baik yang saya bersyukur. Kenapa? Saudara selalu begitu bangun pagi dengan segala kegiatannya, pada waktu jam aktivitas itu saudara sudah mencari aktivitas masing-masing. Oh, itu luar biasa. Ya, itu menunjukkan bahwa hati dan pikiran saya saudara itu, iya kan, kepada track arah yang benar. Tetapi ingat, ini perkara-perkara yang di bumi. Secara otomatis begitu kita membuka mata, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita sudah berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menghasilkan hal-hal yang berbuah-buah bagi Tuhan dan sesama. Saudara punya banyak kegiatan kan? Bikin kolam lah, bikin kandang ayam lah, bertani lah, segala macam. Ya kan? Luar biasa. Tapi itu nggak salah. Tapi ingat, itu perkara-perkara yang di bumi, yang menyerap kita gitu. Tetapi mari, seharusnya kita punya semangat yang sama. Kita punya semangat yang sama seharusnya ketika itu berhubungan dengan apa? Perkara-perkara yang rohani. Begitu kita dalam hidup kita langsung, Tuhan, bagaimana aku mengenal Engkau? Bagaimana aku lebih dalam tahu kehendak-Mu? Apa tujuan hidupku yang hendak Engkau nyatakan dalam pimpinan-Mu? Harusnya itu. Kalau Engkau panggil aku bekerja dan melayani dalam hal apa? Tuhan Engkau nyatakan. Saudara, jadi kita punya panggilan yang jelas kemana arah hidup kita ini. Sama dengan kalau saudara bekerja mencari uang gitu. Saudara, saya katakan kalau mencari uang, saya dengan istri tidak diragukan. Makanya tidak heran kalau orang mengatakan, ya, ada rekan mengatakan, Mas Rudi mencintai dunia, lebih mencari uang katanya. Ada yang mengatakan demikian. Enggak apa-apa. Tetapi saya bekerja mencari uang itu sama sekali bukan untuk kami. Sama sekali. Orang kadang-kadang berpikir ini orang gila gitu. Enggak. Karena kami punya tujuan. Firman Allah telah mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu perkara yang di atas itu. Kami mau bekerja bukan untuk mengumpulkan uang lebih banyak dan lebih banyak. Sama sekali tidak. Tetapi kami mau dengan cara itu kami belajar. Mengalirkan apa yang kita peroleh itu. Seperti Paulus yang mengatakan, yang menulis di satu suratnya itu dikatakan apa? Aku bekerja siang dan malam supaya aku dengan tanganku sendiri aku bisa membiayai rekan-rekan seperjalananku.
Yang menjadi kepedulian Paulus sahabat-sahabatnya, rekan-rekan sekerjanya, orang-orang yang melayani. Orang yang hidupnya terfokus kepada perkara di atas, kepada kehendak Allah, kepada pribadi Allah, maka dia tidak punya lagi fokus hidup kepada dirinya sendiri. Saudara pahami itu? Gak punya lagi fokus terhadap dirinya sendiri. Bahkan maaf, mau makan dan minum dia gak mikir kadang-kadang. Sama seperti Pak Jin dengan saya. Ada saudara juga saya sering gitu ya. Cuma ngopi doang langsung kerja tiba-tiba belum makan sampai jam 1 siang. Lupa. Orang yang terfokus dengan itu lupa dengan apa, bahkan dengan dirinya. Orang yang terfokus pada perkara-perkara yang rohani, dia juga akan lupa dengan perkara-perkara yang di bumi. Saudara, saya perlu menegaskan ini kepada kita semua, karena kita punya teladan yang sempurna, yaitu Yesus, Tuhan kita itu, Juru Selamat kita itu, Raja kita itu. Dia selama hidupnya di bumi tidak ada sama sekali pemikiran memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Uang dia nggak pegang. Bahkan ketika ada 5.000 orang itu yang harus diberi makan, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Nggak ada, guru. Loh, bayangkan. Ini 5.000 orang. Terus kemudian Petrus dan murid yang lain mengatakan, ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Karena baik, saudara bisa lihat itu. Berapa minggu lalu kita membahas bagaimana ada wanita-wanita yang dipakai Allah untuk mendukung pelayanan Yesus selama di bumi. Ya kan? Tetapi sekalipun demikian, mereka hidup sangat sederhana dan cenderung kurang malah. Gitu. Sampai dalam sejarah saudara pernah membaca di dalam Perjanjian Baru, Yesus dan murid-muridnya pernah pada hari Sabat makan apa? Gandum mentah. Sampai orang-orang Farisi protes. Gitu. Lihat gurumu hari Sabat memetik gandum. Kenapa? Bayangkan saudara. Jadi kita melihat kepedulian Yesus dan murid-muridnya ini sama sekali bukan dengan apa yang di bumi. Saya tidak katakan bahwa yang di bumi itu tidak penting. Tetapi karena seluruh pusat hidup kita, ya kan, didorong sedemikian kuat, punya hasrat yang hebat untuk mengenal pribadi Allah itu, dan mengenal kehendaknya itu, dan mengenal kebenaran firman-Nya itu, sehingga kita lupa apa yang di bumi. Saudara, kalau saudara punya pemikiran itu, perenungan itu dalam hidup, saya mau katakan begini, engkau akan mengalami Tuhan itu secara nyata. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Sama seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tidak menanam, tidak menabur, tidak bisa membuat perusahaan, tidak bisa bekerja. Dalam segala keterbatasan itu, justru mereka melihat Allah itu nyata. Yang disayangkan justru sikap mereka yang menggerutu itu, yang tidak puas itu. Itu kita belajar satu hal yang penting lagi, bahwa sekalipun Allah itu nyata, kalau sikap hati kita nggak berubah, kita justru sangat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat di mata Tuhan. Sekalipun Allah itu nyata, tapi sikap hati kita menggerutu, tidak puas, tidak bisa. Tetapi ketika orang yang pusat hidupnya kepada apa yang rohani, kepada pribadi Allah, kepada kehendak Allah, kepada kebenaran firman-Nya itu, seluruh pusat hidupnya ke arah itu semua. Saya mau tegaskan ini Bapak Ibu. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya itu mengubah seluruh hidup kita itu menjadi segambar dengan Kristus. Itu yang luar biasa. Nah, kita punya teladan yang sempurna tadi, seperti Yesus. Nah, yang menjadi masalah tadi saya katakan adalah bahwa gereja Tuhan banyak yang gagal di sini. Ya, saudara,
saya berulang-ulang mendapati gereja Tuhan itu bertengkar, berselisih pendapat, berdebat, saling menyerang, ya kan? Karena perkara-perkara yang di bumi. Ya, ya karena soal pengelolaan kolekte, ya bersyukur kita belum ada kolekte ya, bersyukur kita. Tapi kalaupun ada, saya nggak mau pegang. Seumur hidup saya nggak mau pegang uang kolekte. Ya, kecuali kalau hari-hari ini lain ya. Berapa rekan saya itu saya nggak tahu, Tuhan itu menjamah orang-orang ini mendukung pelayanan kita. Yang saya ceritakan itu ada yang ya saya nggak ngerti, ada yang kirim transfer tiap bulan itu 2 juta, tetapi saya bilang, Pak, ini mau untuk apa saya? Tetapi memang selalu uang itu harus mengalir ke semua tempat. Karena kalau saya dengan istri, dengan keluarga sudah dipelihara Tuhan, ya. Jadi tentunya kalau mendapat itu bukan berarti punya kita, ya. Harus dialirkan seluas-luasnya kepada mereka yang memang membutuhkan. Nah, saya heran kenapa gitu ya, Tuhan kenapa ya? Tetapi ada orang-orang yang dengan komitmen tadi itu mendukung pelayanan itu, mengirim setiap bulan. Nah, tapi saya katakan ini Bapak Ibu, gereja itu bertengkar karena itu, perkara-perkara yang di bumi. Lah, saya tutup dengan ini. Kalau kita ini masih sibuk dengan perkara-perkara yang di bumi, ya, dengan kebutuhan, dengan keinginan, dengan tujuan hidup semata yang sementara di bumi ini, maka kita akan terjebak ke dalam persoalan-persoalan baru, perselisihan, pertengkaran, perdebatan, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu saling menyerang. Gereja yang sibuk dengan perkara-perkara yang di bumi akan mengalami itu. Sampai gereja itu bertobat, kita bertobat, memfokuskan hidup kita itu kepada perkara-perkara yang di atas, kepada pribadi Allah, kepada kehendaknya, kepada firman-Nya itu. Hanya dengan cara itu kita akan mengalami kehadiran Allah yang semakin nyata. Tuhan memberkati.